Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alfianti. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi. Hari ini saya akan melaksanakan KKN Mandiri siklus kedua mengenai pembelajaran di sekolah di saat masa pandemi seperti ini. Nah, hari ini saya akan mengobservasi dan mewawancarai dua guru, yaitu yang satu guru RA Fatimah Al-Hajiri dan yang satu lagi guru SDN Sirnagali di Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Nah, langsung saja ya kita ke wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Alfianti. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi sedang melaksanakan KKN dan akan mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Sebelumnya, Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Dita Ferdiana Setianto, biasa dipanggil Ibu Dita. Saya mengajar dan mendampingi kelompok A di RA Fatimah Al-Hajiri, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Baik, langsung saja ya Bu, kita ke pertanyaannya. Menurut Ibu, pembelajaran daring itu pembelajaran seperti apa, Bu? Pembelajaran daring adalah pembelajaran di mana kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan secara virtual atau tidak bertatap muka secara langsung. Jadi ibu gurunya di sekolah atau di rumah, siswa-siswinya juga di rumah. Nah, sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran daring, hal apa saja yang Ibu persiapkan? Biasanya kan kita itu ada dikasih RKDR itu kayak rencana pembelajaran di masa darurat. Nah, biasanya saya mengacu ke RKDR tersebut, kemudian mempersiapkan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa-siswi tersebut dan menggunakan media apa seperti itu. Nah, menurut Ibu, pembelajaran di masa pandemi seperti ini, yang tadinya belajar di rumah jadi belajar di sekolah, apakah itu optimal gitu? Kalau menurut saya pribadi dan saya kan sebagai guru RA. Kalau menurut saya sebagai guru RA itu pembelajaran cara daring itu kurang optimal karena siswa-siswi RA itu yang usianya 4-6 tahun itu harusnya kan butuh pendampingan secara langsung. Jadi kalau untuk daring seperti ini kurang optimal sekali karena kan ada siswa yang belum bisa megang pensil atau memegang gunting, nah kayak gitu. Sedangkan kita memberi tugas kayak gitu, siswa harus sudah dituntut bisa menulis, sedangkan awal mula pertama dia sekolah dia belum bisa memegang pensil saja belum bisa gitu. Jadi ya kurang optimal menurut saya. Nah, menurut Ibu apakah ada tantangan dan kendala selama pembelajaran daring ini dilaksanakan? Pasti kendala dan tantangan pasti selalu ada ya, kayak misalnya anak belum bisa megang pensil dan orang tuanya juga kan menuntut sekolah gitu untuk anak tuh gimana ya kalau misalnya pembelajarannya seperti ini gitu. Nah, sedangkan di sekolah kan hanya misalnya seminggu sekali memberi tugas. Nah, anak itu dikasih AKA kan belum mengerti ini apa maksudnya kayak gitu. Nah, otomatis guru gitu, semua para guru harus mempersiapkan kayak media pembelajaran yang mudah dan tugas yang mudah yang kira-kira bisa dilakukan di rumah gitu oleh orang tua juga. Jadi kita juga pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah gitu. Kita juga tetap, jadi kita yang biasanya harusnya fasilitas ada di sekolah ini harus apa adanya di rumahnya gitu, seperti apa. Jadi itu sih kendalanya. Berarti itu dari kendala kesiapan anak dan guru ya, Bu? Iya. Kalau untuk fasilitas mungkin seperti handphone atau kuota, bagaimana, Bu? Nah, kalau untuk fasilitas kadang kan kita itu sesekali video call kepada anak. Nah, biasanya orang tua itu biasanya orang tua itu ada yang punya anaknya banyak kan, jadi memprioritaskan pada kakak-kakaknya. Jadi kalau yang RA itu biasanya menunggu kakak-kakaknya selesai gitu. Jadi saya sebagai guru ya memaklumi sih gitu. Jadi waktunya fleksibel aja kalau RA gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya, aduh Bu, misalnya ini HP-nya lagi dipakai kakak-kakaknya, jadi untuk yang adiknya boleh nggak siang gitu. Ya saya harus mengiyakan karena ya mau bagaimana kan lagi gitu. Kendalanya itu. Kalau untuk media gitu ya, media yang menyenangkan dan efektif untuk pembelajaran daring ini, media apa gitu yang Ibu gunakan? Kalau untuk media sih paling kayak kita kan menggunakan media aplikasi WA. Nah, paling di situ kita membuat kayak video pembelajaran, nanti di share di ada grup kelas gitu kan ya, nanti
misalnya videonya temanya ini nih gitu. Nah, saya misalnya buat tutorialnya gini gitu, share di grup kelas itu. Paling baru medianya baru kita menggunakan itu aja, media WhatsApp sama media video gitu. Video pembelajaran. Iya, video pembelajaran Video- tema gitu. Video pembelajarannya di share di YouTube gitu atau gimana? Kalau misalnya di share di YouTube, ada kadang di share di YouTube, tapi kadang juga kayak misalnya harus apa nih, guru mempraktekkan kemudian di video, kemudian di share di grup kelas. Jadi nanti orang tua bisa melihat video itu dan membantu anaknya belajar gitu. Kalau untuk sekarang kan pembelajaran daringnya udah berlangsung lama ya Bu, sekitar 1,5 tahun ya. Iya, sampai 2 tahun. Pasti mungkin ada rasa bosan atau jenuh. Nah, ada nggak Bu yang seperti itu? Anak-anak yang udah agak mulai bosan dan jenuh atau bahkan malas mengerjakan tugas gitu. Nah, sejauh ini kan baru mulai perkenalan masuk tema juga baru 2 mingguan lah ya. Ada gitu kadang anak nggak mau mengerjakan tugas karena kan pertama tugas-tugasnya hanya kayak gitu aja, karena kan hanya mengerjakan apa terus majalah kayak gitu. Sedangkan siswa kan butuh yang namanya sosial emosionalnya ya, harus yang ditingkatkannya, yang lebih ditingkatkannya. Nah, tapi ini dikasih tugas lembaran gitu, otomatis kan anak ini lagi terus belajarnya di rumah. Jadi anak juga kadang pas ngambil tugas kadang dibawa ke sekolah gitu biar bertemu sama gurunya. Kadang pernah bilang, kapan ya aku sekolah, jadi gitu. Ya berarti kan anak udah mulai jenuh dan bosan ya gitu. Nah, solusi Ibu agar anak tetap semangat menghadapi pembelajaran daring gimana? Ya solusinya ya mudah-mudahan sih pandeminya kan segera berakhir, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan juga anak-anak bisa tatap muka walaupun nantinya gitu, entah satu orang satu gitu ya setiap harinya, entah bagaimana ya. Mudah-mudahan paling ini aja sih apa, membuat video pembelajaran yang lebih kreatif, mungkin yang lebih mudah dimengerti oleh orang tua tentunya untuk menjelaskan kepada anaknya gitu. Mungkin kalau terkait materi itu anak-anaknya itu langsung ngerti gitu atau ada yang mereka nggak pahami gitu? Terkait materi sih kadang ada yang kurang apa sih, nggak bisa dimengerti oleh anak. Jadi harus, nah itu tadi kalau misalnya daring itu kadang ada pembelajaran yang kita ini kayaknya nggak bisa ada dijelaskannya gini, jadi kita tunda gitu, atau enggak menggantinya dengan yang lebih mudah, misalnya diganti dengan apa, misalnya kayak praktek harusnya apa, jadi prakteknya di rumah aja membuat teh manis misalnya kayak gitu, atau membuat susu gitu sehari-hari aja. Jadi kita dalam misalnya harusnya ini tujuannya ini gitu, kita harus diganti gitu yang bisa mempermudah tapi tetap acuannya ke situ gitu maksudnya gitu. Suka duka Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring? Suka dukanya ya kalau sukanya sih sebenarnya kasihan sih, nggak ada sukanya. Kalau misalnya daring ya kayaknya duka semua, karena kan yang biasanya tatap muka gitu secara langsung, terus kan namanya anak-anak, kita lagi istilahnya ada beban di rumah atau beban pekerjaan, sama anak-anak itu terhibur ya gitu. Nah ini kurang gitu, dan anak-anak juga kan masih canggung ya sama gurunya gitu. Jadi ya itu kadang kalau misalnya ayo gini masih nggak mau, pengen takut gitu kok masih ke orang tuanya gitu. Sedangkan kalau misalnya normal kan perlahan-lahan anak tuh mau sama bu gurunya gitu, deket. Nah itu kan sih Karena udah kenal juga ya gitu. nah sekarang kan jarang tatap mukanya gitu, jadi otomatis anak juga kan suka lupa gitu yang gitu bu gurunya gitu ya. Jadi nah itu sedih gitu. Jadi anak aduh yang biasanya tatap muka secara langsung ini harus cuma virtual, dan virtual juga kan kadang yang namanya anak malu gitu ya, nggak mau nangis, malu gitu. Jadi ya guru harus ya udahlah gitu, banyak memaklumi gitu, Mencoba memahami gitu iya. ya. Nah, yang terakhir untuk itu harapan Ibu untuk pembelajaran jarak jauh yang mungkin akan dilaksanakan secara berkelanjutan gimana? Kalau harapan saya sih ya berharap pandeminya segera berakhir ya gitu. Kalau misalnya untuk mungkin kalau untuk jenjang yang lebih tinggi harapannya ya bisa mengoptimalkan antara jaringan kayak gitu, harus bisa sama-sama guru sama siswanya harus bisa bekerja sama gitu, harus bisa, memang harus ada yang dikorbankan sih ya kan kalau misalnya pembelajaran dari seperti ini. Nah kalau misalnya untuk di jenjang RA ya harapannya ya itu tadi, semoga melandai aja, karena kalau misalnya tetap daring ya kita nggak bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi pembelajaran yang diberikan itu keterimanya kurang maksimal. Nah kurang maksimal karena kan memang kalau anak segitu untuk masalah menulis membaca kayak gitu kan bisa mengikuti, yang penting kan anak kenal sama bu gurunya, terus kenal sama teman-temannya, dengan lingkungannya gitu, sosial emosionalnya dia berkembang gitu. Nah itu kan yang menjadi
patokan utamanya gitu. Sedangkan kalau misalnya daring gini kan sulit ya gitu. Ya gitu aja. Pertanyaannya sudah habis ya Bu. Mungkin segitu aja atas perhatian Ibu dan Ibu sudah meluangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Semoga data-data yang Ibu berikan atau penjelasan-penjelasan yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Amin. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu ya, udah pada bisa semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suryati. Saya mengajar di SD kelas 2 SDN Sinagali, Jalan 24, nomor 33, Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah. Langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Menurut Ibu, pembelajaran daring itu pembelajaran seperti apa? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang diberikan secara online dari guru kepada anak-anak melalui HP atau melalui laptop dengan Google Classroom. Dengan aplikasi bantuan ya, seperti WA atau apalagi Bu, ada yang lain gitu yang dipakai? Nah, selain Google Classroom mungkin dari YouTube kita untuk memberikan pelajaran Berarti itu medianya ya? Sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh tersebut, hal apa saja yang harus Ibu persiapkan? Nah, kita mempersiapkan kata isi. Pastinya kuota ya Bu? Ya, di saya menggunakan Pak. Kalau guru untuk mempersiapkan memberikan pembelajaran biasanya kita pastinya ke rencana pembelajaran kayak di karena kita KPP ya. KPP itu kita udah rinci, dan setiap hari guru belajar itu harus dengan fokus pada KPP. Dan sana udah itu harinya tujuan pembelajaran lengkap ya. Mungkin mempersiapkan tugas-tugas juga ya untuk perharinya mungkin kayak gitu ya. Nah, bagaimana Ibu menginstruksikan tugasnya? Apakah sama seperti di sekolah harus dikerjakan jam 7 dan selesai dengan tenggat yang sesuai atau gimana? Biasanya kalau saya memberikan tugas kepada anak bisa melalui Google Classroom, bisa melalui WA biar tidak bisa anak ya. Jadi lihat di Google Classroom kita udah set untuk misalkan untuk 1 minggu bisa. Jadi kalau kita di WA kita bisa setiap hari memberikan kepada anak karena orang tua itu tidak sama ya. Ada yang udah bisa di Google Classroom, ada yang belum. Nah, kita melihat kondisi orang tua ya, anak-anaknya. Anak yang udah canggih mungkin bisa dia membuka Google Classroom. Tapi yang paling umum saya menggunakan mungkin WA. Untuk pengumpulan tugasnya seperti apa Bu? Apakah dikumpulkan langsung ke gurunya atau di-upload gitu atau gimana? Ya biasanya setiap hari di-upload dulu kan. Jadi difotokan hasil kerja anaknya, biar anaknya setiap hari bisa mengerjakan, bisa dilihat, jadi di-upload di foto di kelas subkin. Nah, jadi dilihat, dikasih nama, misalnya biar dulu tidak salah menilai gitu ya. Nah, itu dikirimkan melalui WA bisa. Bisa juga di-upload melalui Google Classroom gitu ya. Selama Ibu melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini, adakah kendala atau tantangan gitu yang Ibu lalui? Biasanya kendalanya tantangannya yaitu ya mungkin kalau dari medianya HP, karena kita digunakan ini HP ya untuk orang tua. Nah mungkin yang kendalanya yang ada ibunya yang bekerja, ya, HP-nya hanya satu, hanya ibunya, atau HP-nya ada satu, anaknya ada 3, misalkan semua belajar karena sekarang belajarnya semua online. Mungkin HP hanya satu keduanya, jadi kita harus antisipasi ke orang tua ya. Jadi kita tidak mau fokus anak untuk mengumpulkan secepat mungkin lah. Jadi kita harus melihat yang lainnya. Syukur-syukur yang cepat melaporkan hasil kerja anaknya. Jadi syukur mungkin ada orang tuanya yang lebih cepat tanggap, ya, yang lebih cepat. Nah, ini yang lebih dulu kerja, ini ada satu anak tidak bisa mengerjakan tugas dulu gitu, sebelum ibunya memberikan instruksi kepada anak. Mungkin yang jadi kendala kuota juga, banyak sudah bisa kuota, bisa langsung melakukan hasilnya dulu. Mungkin ada juga kendala seperti anak tidak memahami materi gitu. Nah, adakah kendala seperti itu gitu? Ya, pasti ada karena keterampilan anak itu kan setiap anak berbeda ya. Apalagi anak-anak SD kan masing-masing masa senang bermain gitu ya. Pasti ada kendalanya. Jadi
ada yang tidak dimengerti, kurang dimengerti, beda dengan kita kalau bertatap muka langsung ya. Jadi kita menerapkan anak kelihatan fokusnya ke kita gitu, memperhatikan kita, dan anak bisa yang cepat tanggap gitu ya, cepat mengerti. Kalau yang kurang mungkin, nah itu yang menjadi dirinya sebagai guru itu yang saya bisa. Seperti yang udah Ibu tadi sebutkan ya, mungkin ada beberapa kendala seperti tidak punya kuota atau fasilitasnya kurang memadai karena HP-nya dibawa orang tua dan tidak memahami materi gitu ya. Nah, solusi Ibu itu bagaimana sih biar pembelajaran tetap terlaksanakan meskipun ada beberapa kendala seperti itu? Ya, kita harus memahami pertamanya ya. Usaha kita untuk ke anak supaya lebih tidak bosan, kita sebagai guru harus kreatif ya, mencari misalkan yang sesuai dengan pembelajaran yang akan diberikan dari guru-guru. Kita tinggal mencari share gitu ya ke anak-anak, kasih tahu kepada anak-anak dalam institusi yang diberikan. Mungkin kalau misalnya tidak memahami materi gitu dan tidak mempunyai HP seperti yang tadi Ibu jelaskan, nah gimana gitu solusinya? Nah itu mungkin ya itu kita sebagai guru ya, ada program Jarunjung ya. Jarunjung itu kita mengunjungi anak yang tidak mempunyai HP atau anak yang biasanya tugasnya tidak masuk. Nah kita jarunjung ke anak itu. Nah, kalau kita udah kasih instruksi, mungkin kasih keterangan, bisa gantian anak yang berkunjung. Berarti Jarunjung itu belajar berkunjung, jadi secara langsung namun tetap menetapkan prokes. Iya, karena kita juga harus menghargai kesehatan saya pribadi, mungkin juga menghargai untuk kesehatan keluarga dan Mungkin itu dari fasilitas ya. Mungkin kalau kendala dari sikap anak gitu yang kurang responsif terhadap pembelajaran gitu, solusinya bagaimana? Nah, kalau kurang respon, tapi udah kita kasih tahu, udah dia punya HP tuh ya, kita tetap aja datang ke anak atau punya HP, kita tinggal ambil anaknya untuk datang bertemu kepada gurunya atau saya datang ke Mungkin kurang respon juga karena mungkin pembelajaran jarak jauhnya sudah berlangsung terlalu lama ya Bu, udah mau berapa tahun Bu? 1,5 tahun. Udah mau 1,5 tahun. Mungkin semangatnya makin sini makin bisa aja memudar gitu ya. Nah, cara Ibu agar anak tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini seperti apa? Ya, kita sebagai guru harus bisa memotivasi agar anak tetap mau belajar dengan kreativitas dulu untuk mencari solusi yang lebih baik, mencari pembelajaran yang lebih menarik. Nah, itu mungkin yang harus kita usahakan. Ya, lebih ke membangkitkan motivasi belajar Ya. ya. Nah, menurut Ibu pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan dan efektif itu untuk anak-anak itu pembelajaran seperti apa? Ya, pembelajarannya kita tadi udah sebutkan, kita dengan kreativitas dulu memberikan YouTube itu supaya lebih menarik ya. Tidak monoton dengan membaca buku terus menerus mengerjakan tugas di dalam buku. Nah, kita bisa pembelajarannya melalui permainan seperti kuisis ya. Terus dari Google Classroom kita memberikan itu supaya anak lebih senang gitu kan ya, membaca isi. Nah, itu kuis. Jadi ada kuis-kuisnya di Google Classroom, tidak hanya kita mengotak-kopi hasil itu diberikan anak. Jadi kalau dari Google Classroom kita dari kuisis jadi langsung. Ya, kalau untuk media apa yang sering Ibu gunakan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini? Ya kalau media ya mungkin seperti kita kalau mau mengetes baca kita memakai Markaus, bisa juga dengan video call ya. Jadi supaya kita bisa bertatap langsung dengan anak dan mendengarkan suara anak gitu ya, dalam membaca, dan kita juga bisa melihat kemampuan anak itu sampai di mana. Jadi dengan pertemuan namun pertemuannya tetap virtual ya. Nah, untuk suka duka Ibu dalam pembelajaran jarak jauh ini apa sih? Kebanyakannya ya bukannya karena kita nggak pernah bertatap muka langsung berkumpul dengan anak-anak, karena kita harus tetap menjaga jarak dengan pandemi ini, tidak boleh berkerumun, tidak boleh sering ada kegiatan mobilitas. Jadi ya itulah mungkin juga buat anak buat saya, jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak, berinteraksi langsung dengan anak secara langsung. Kalau untuk sukanya ada nggak? Dan sukanya apa ya, mungkin akan kurang kalau sukanya ya. Kebanyakannya dukanya. Nah, kalau sukanya mungkin kita nggak pergi ngantor, mungkin kantornya di rumah ya. Kalau ke sekolah mungkin kalau ada proyek atau ada apa, kalau kita bisa hanya piket ya? Ya kita ke sekolah. Jadi kita nggak, kalau masih tugas tanpa video call dengan baju biasa juga kan bisa. Kalau kita mau video call harus habis sebagai ini. Ya, mungkin sukanya juga
kita juga bisa membantu supaya memutus rantai penyebaran ya. Itu yang kita hargai, itu yang kita perlu supaya anak-anak tetap sehat, dan saya juga guru-guru tetap sehat tidak terdampak COVID-19. Nah, ada lagi pertanyaan terkait dengan kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat itu yang saya tahu gitu ya, RPP yang tadinya tebal gitu ya Bu, dipersingkat menjadi RPP 1 lembar. Nah, itu efektif tidak untuk pembelajaran jarak jauhnya? Ya kalau dilihat itu ya kita memaksakan dengan efektifnya itu ya. Tapi kalau dari RPP 1 lembar juga itu yang sekarang yang darurat, itu kurikulum yang darurat, tetap kan kita berpikirnya pada materi dan buku yang akan kita gunakan. Jadi dari RPP itu juga sudah ditulis tujuan pembelajarannya apa, KD-nya ada gitu, terus medianya apa, tetap diterapkan, dan materinya sudah lengkap. Itu mungkin juga yang menjadi RPP yang dari. Jadi tetap ada dalam program harus dilaksanakan, walaupun sekarang kendalanya mungkin tidak begitu efektif. Mungkin misalnya dari RPP yang biasanya yang tebal itu biasanya medianya itu berupa buku bacaan, berupa alat peraga di sekolah, mungkin digantikan dan disesuaikan dengan kondisi seperti ini. Iya, nah itu dengan video, dengan gambar yang dari kita ambil dari internet, itu kuota. Harus menyiapkan kuota ekstra berarti ya Bu. Ekstra, biar lebih menarik lagi, biar lebih banyak tugas-tugas yang lebih kreatif. Ya, tentunya menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Menurut Ibu, apakah pembelajaran di rumah itu bisa tergantikan dengan pembelajaran di sekolah? Emang kalau pendidikan itu ya, pendidikan dasar itu pertama di rumah ya, pendidikan itu dengan orang tua, sekolah dengan orang tua. Walaupun hanya dalam 2 jam atau kelas atas 4 jam ya, tetap efektifnya di sekolah ya. Karena anak-anak mungkin lebih menghargai guru, dan kita guru dalam menerangkan ke anak secara langsung itu lebih enak. Jadi kita dapat melihat karakteristik anaknya seperti apa, sikap anaknya seperti apa, menerima pembelajaran dari itu seperti apa. Kita lebih dekat lagi dengan anak-anak. Jadi nggak bisa ya menggantikan gitu ya pembelajaran di rumah aja. Nah itu tetap aja kita sebagai guru harus ada tatap mukanya gitu ya dengan anak, supaya itu lebih efektif kita memberikan pembelajaran dan nilai sikap anak lebih kelihatan. Yang terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk pembelajaran ke depannya seperti apa? Pembelajaran jarak jauh ya Bu. Jadi harapannya mungkin memberikan pelajaran itu yang lebih menarik lagi kepada anak, dengan mungkin dengan tempat untuk yang berhubungan dengan materi yang akan kita berikan. Jadi mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan kuota harus tetap siap. Lebih semangat tentunya ya. Lebih semangat kita untuk berkreatif dalam pembuatan video-video atau memberikan video-video atau secara biar anak lebih senang melihatnya. Harapannya berarti tetap semangat baik dari pihak guru maupun pihak orang tua, bahkan siswa Ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Seperti itu. Selain itu tentunya pasti kita berharap ya pandeminya Tetap berlalu, cepat berlalu. itu supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan anak, bisa belajar lagi bertatap muka seperti dulu. Semoga kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat musnah. Agar kita bisa sekolah lagi di sekolah, tidak online-onlinean ya. Meskipun banyak teknologi yang canggih, pembelajaran rumahnya itu tentunya pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ya Bu. Kita tetap muka karena kita lebih dekat lagi. Observasi, wawancara, serta memberikan partisipasi terhadap 2 guru di RA Fatimah Al-Hajiri dan SDN Sirnagali sudah selesai. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di KKN Mandiri Siklus 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.